Setelah serangan baru oleh drone Ukraina terhadap kilang minyak dan pelabuhan lokal, pihak berwenang kota Tuapse di Federasi Rusia akhirnya mengumumkan dimulainya bencana ekologis dan evakuasi sebagian penduduk. Namun pada saat yang sama, Vladimir Putin secara resmi dan terbuka mengumumkan bahwa warga Rusia di Tuapse sebenarnya tidak perlu takut. Tidak ada bencana dan tidak perlu ada evakuasi siapapun kemanapun. Jadi untuk apa menimbulkan kepanikan seperti itu? Pada saat yang sama, kenyataannya di Tuapse setelah serangan malam oleh drone Ukraina terhadap kilang minyak pada 28 April, terjadi tumpahan produk minyak yang terbakar dari tangki yang rusak langsung ke jalan raya. Pada dasarnya, minyak yang terbakar mengalir di jalan-jalan, dan kota itu tidak melihat matahari karena asap hitam yang tebal. Dan rekaman tentang bagaimana minyak dibersihkan dari pantai dengan sekop, saya rasa kalian semua sudah melihatnya di internet. Akhirnya, ada juga rekaman dari luar angkasa. Mereka menunjukkan bahwa setelah serangan ketiga, sepertinya Rusia telah kehilangan selamanya pelabuhan besar, kilang minyak, dan tangki minyak raksasa. Dan Vladimir Putin hanya bisa menangis dan menyatakan bahwa Ukraina berani membalas para teroris Rusia dengan cara yang sama. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like videonya, dan tulis komentar apa saja dari kalian. Selain itu, jangan lupa follow kanal Telegram saya Peci News, linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, belum sempat orang Rusia memadamkan kebakaran sebelumnya di Tuapse, Krasnodar Krai Rusia, drone Ukraina kembali melancarkan serangan berikutnya ke depot minyak. Akhirnya, Vladimir Putin pun terpaksa harus menanggapi ratapan dan isak tangis warga Rusia tersebut. Vladimir Putin hari ini, 28 April, menyatakan bahwa di Tuapse, tempat kilang minyak terbakar sejak minggu lalu, telah terjadi tumpahan minyak besar di laut dan hujan minyak turun di atas kota. Tidak ada ancaman serius di sana. Siapapun yang mengatakan sebaliknya, itu hanya mengada-ada. Berikut kutipan dari Vladimir Putin. Tidak ada ancaman serius. Orang-orang di sana mampu menangani tantangan yang mereka hadapi. Itu saja. Jadi, jika Anda melihat di media sosial, semua video tentang hujan hitam, kebakaran, asap, dan segala macamnya, ketahuilah, itu semua bohong. Vladimir Putin mengatakan bahwa tidak ada ancaman, semuanya baik-baik saja. Lalu Vladimir Putin menambahkan bahwa serangan terhadap fasilitas energi di Tuapse dapat menyebabkan dampak lingkungan yang serius. Dan menurutnya, Ukraina diduga melakukan serangan ini karena kehilangan wilayah di garis depan. Selanjutnya saya akan mengutip pernyataan penting dari Vladimir Putin. Rezim Kiev dan para pendukungnya telah beralih ke metode terorisme secara terbuka. Alasannya jelas, semua orang memahaminya. Musuh tidak mampu menghentikan kemajuan pasukan kita, anak-anak kita di garis pertempuran. Setiap hari mereka kehilangan wilayah tertentu. Setiap hari. Itulah sebabnya mereka mengandalkan teror, baik terhadap militer maupun terhadap warga sipil. Ya, Anda tahu, saya tidak akan mengomentari omong kosong dari idiot botak itu. Saya hanya ingin mencatat bahwa mungkin orang Rusia liar di kota Tuapse merasa tenang karena Vladimir Putin telah menjelaskan kepada mereka alasan mengapa drone menyerang mereka. Ya, mungkin ini sangat penting bagi warga Tuapse untuk tahu, seperti, oh ternyata di garis depan mereka tidak maju. Jadi mereka menyebabkan bencana ekologis bagi kami. Nah, katanya memang begitu yang diinginkan oleh orang Ukraina. Tapi kenyataannya agak berbeda. Belum pernah sebelumnya ada begitu banyak rekaman bencana di Rusia, tahu kan? Semua diambil dari berbagai sudut, semuanya diunggah, dan sekarang semuanya bisa dilihat di internet. Dalam video di internet setelah serangan malam, kita melihat 4 titik kebakaran, sisanya tidak perlu dikomentari, itu hanya perlu dilihat saja. Jadi, ini adalah keberhasilan ketiga dalam menghancurkan kompleks tangki penyimpanan dalam 2 minggu terakhir. Mungkin bahkan lebih besar daripada 2 sebelumnya. Secara total, ini sudah yang ke-7. Ini adalah keberhasilan ketiga dalam menghancurkan kilang minyak Tuapse selama perang skala penuh ini. Nah, kalau kita lihat di peta, kita akan melihat bahwa dengan beberapa serangan lagi,
Di Tuapse tidak akan ada lagi yang tersisa yang berhubungan dengan pengolahan minyak. Sekarang mari kita lihat keindahan ini tanpa komentar apapun. Ой, это пиздец. Лопнула бочка. Жарко около окна стоять. Всё. Subtitle oleh Dima Torzok. Это не ИИ, ИБ и еще что. Это реальная дымовуха в Туапсе. Я нахожусь в 25 километрах от Туапсе. И вот что я наблюдаю. Вот такое там обильное горение завода. Subtitle oleh Dima Torzok, Asap di Tuapse. Что там сейчас, как там люди живут, что там смотрим, с детьми. Это просто жесть. Охренеть. Jadi, apa yang kita miliki pada akhirnya? Serangan-serangan awal terhadap pabrik pengolahan minyak Tuapse terjadi pada 16 dan 20 April. Setelah serangan pada 20 April, kebakaran di pabrik itu baru berhasil dipadamkan setelah 4 hari. Kerusakan pada tangki menyebabkan tumpahan minyak yang masuk ke Laut Hitam. Dan dalam waktu seminggu, tumpahan minyak itu membentang sepanjang 77 km di sepanjang pantai. Rospotrebnadzor mencatat adanya konsentrasi bensin, benzena, silena, dan jelaga di udara yang melebihi batas maksimum yang diizinkan hingga 2 kali lipat. Hujan minyak turun di atas kota, dan asap dari kebakaran itu menyebar hampir ke seluruh pesisir Laut Hitam. Asapnya mencapai Sochi, Anapa, Stavropol, dan Armavir. Pada malam tanggal 28 April, drone menyerang pabrik itu untuk ketiga kalinya dalam 2 minggu. Akibat kebakaran baru tersebut, terjadi tumpahan produk minyak yang terbakar dari tangki yang rusak langsung ke jalan raya. Akhirnya di Tuapse hal itu benar-benar terjadi. Warga diminta untuk mulai evakuasi setidaknya dari daerah-daerah di mana minyak yang terbakar sudah mengalir di jalan-jalan. Wali Kota Tuapse, Sergei Boyko, menyatakan, kutipan, warga yang terhormat di Jalan Koskina, Puskina, dan gang-gang sekitarnya, sehubungan dengan ancaman penyebaran api, Administrasi Distrik Munisipal Tuapse meminta Anda untuk segera melakukan evakuasi. Gubernur Krasnodar Krai Veniamin Kondratiev yang omong-omong hari ini mengatakan kepada Putin bahwa semuanya berjalan sangat baik di sini, juga meminta warga Tuapse untuk evakuasi demi keselamatan. Ada apa? Memangnya jadi berbahaya? Ah, masa iya? Dan seperti yang selalu terjadi di Rusia, evakuasi harus dilakukan sendiri oleh warga. Mereka bilang, ya kumpulkan sendiri barang-barang kalian dan putuskan sendiri apa yang harus dilakukan. Kenapa begitu? Karena pajak Rusia itu dipakai untuk apa? Untuk perang, bukan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyat Rusia. Putin sama sekali tidak peduli dengan rakyat Rusia yang seperti ini. Ya, biarkan saja mereka pergi dan mati di Ukraina. Itulah nasib mereka. Mengenai penjelasan Vladimir Putin kepada rakyat Rusia bahwa ini semua dilakukan Kiev karena kerugian di garis depan, berikut ini informasi faktanya.
Serangan drone Ukraina ke Tuapse penting karena menyerang bahan bakar untuk tentara Federasi Rusia. Dengan mengganggu logistik laut dan ekspor minyak, hal ini mengurangi pendapatan devisa anggaran Rusia dan memaksa mereka memindahkan pertahanan udara dari garis depan. Sejak tahun 2022, Angkatan bersenjata Ukraina telah meningkatkan jarak serangan ke Rusia sebesar 170%. Sehingga sekarang Ukraina bahkan dapat menjangkau wilayah-wilayah yang menurut orang Rusia, perang seharusnya tidak pernah sampai ke sana. Tapi perang itu sudah datang, atau setidaknya akan segera datang. Dan sekarang di Tuapse, setiap penduduk merasakan dampak dari perang yang mereka semua mulai terhadap Ukraina. Baiklah, di akhir saya akan mengutip satu kutipan yang sangat terkenal. Kesalahan terbesar adalah meremehkan orang Ukraina, menganggap orang Ukraina lemah. Kata-kata ini berasal dari presiden pertama Ichkeria, Johar Dudayev. Dan dia sudah memperingatkan orang Rusia lebih dari 30 tahun yang lalu. Kalian seharusnya tidak ikut campur di Ukraina. Di sini saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Tuliskan pendapat dan kesimpulan kalian di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika kalian ingin mendukung kerja channel YouTube ini, kalian bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan rekening yang tersedia di deskripsi video ini atau melalui kode QR di layar kalian. Itu saja, jaga diri kalian, sampai jumpa.